mahasiswa Universitas Potensi Utama untuk jurusan program studi Perbankan Syariah kelas pagi A. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami atau memaparkan hasil kerja kami yang berjudul tentang memahami kedudukan DPS dalam lembaga keuangan syariah. Nah, dengan saya sendiri Fitri Sriwulan dan teman saya Putri Handayani Boru Siregar. Pertama akan saya bacakan yaitu pengertian fungsi dan struktur DPS. Nah, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN. Nah, fungsi Dewan Pengawas Syariah yang pertama melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Kemudian mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Selanjutnya, struktur DPS. Nah, yang pertama, DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Nah, kedua, jika fungsi komisaris dalam pengawasan dalam kaitannya dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dan dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. Dasar hukum. Nah, pertama, peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 617 PBI 2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia nomor 2624 PBI 2004 tanggal 14 Oktober tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang lalu diubah dengan peraturan Bank Indonesia nomor 735 PBI 2005 tanggal 29 September 2005 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, selanjutnya tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS. Yang pertama itu ada memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Kedua, itu menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Oke. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Putri Handayani Boru Siregar. Silakan Putri untuk dilanjutkan pemaparan materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani Siregar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman saya, Saudari Fitri Sriwulan, atas penjelasan dan tanggapan terhadap materi yang telah dibahas sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan atau memaparkan materi yang akan kami bawakan. Berikut akan saya jelaskan tentang tugas, wewenang, serta tanggung jawab dari DPS. 1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. 2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. 3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi dari bank tersebut. 4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwanya kepada DSM MUI. Dan terakhir, menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN MUI, serta Bank Indonesia. Lalu, apa saja peran-peran dari Dewan Pengawas Syariah? Nah, di sini akan saya jelaskan apa sih peran dari Dewan Pengawas Syariah itu terhadap bank. Dalam pasal 10 ayat 1 sampai 3, Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor per
03/BI/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah dikemukakan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah atau DPSN. Dalam ayat 3 menegaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada para direksi, mengawasi aspek syariah, kegiatan operasional perusahaan pembiayaan, dan sebagai mediator antara perusahaan pembiayaan dengan DSN MUI. Demikian juga dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 pada tahun 2007 tentang perusahaan terbatas yang mengemukakan bahwa 1. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas sebagai memberi nasihat dan saran kepada semua direksi. Demikian juga dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang menjelaskan tentang perusahaan terbatas mengemukakan bahwa Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dimaksud pada pasal pertama bertugas sebagai memberi nasihat dan saran kepada semua direksi serta mengawasi kegiatan perseorangan serta sesuai dengan prinsip syariah yang ada.